inspektorat. Nah, ini kalau pengawasan, nah Anda bisa bayangkan kalau misalnya pemerintah daerah itu sedang melakukan 10 atau 15 proyek pembangunan infrastruktur itu. Mengawasi satu proyek aja sangat susah gitu loh. Mulai dari misalnya perencanaannya, kemudian pelaksanaannya. Perencanaan itu begini. Kalau ketika sudah dipastikan bahwa proyek ini dengan harga misalnya yang kecil ya, di bawah 50 miliar dengan harga 30 miliar. Nah, memastikan bahwa besi yang dipakai itu sama dengan yang di dokumen perencanaan. Karena harus diingat loh Mas, besi itu ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran besar. Itu ada istilah banci segala macam itu kan? Kayak gitu, ada istilah banci. Jadi misalkan kalau diameternya misalkan 1 cm tapi ternyata cuma 0,8. Betul sekali. Nah, itu memang harganya nggak jauh itu kalau cuma satu batang ya, hanya 1.000 atau 1.200. Tapi kalau mau membuat misalnya sebagai contoh ya, kantor berita satu ini udah untung berapa gitu. Nah, taruhlah kalau di daerah kan bikinnya jembatan gitu kan? Bikin jembatan misalnya, atau bikin gedung sekolah gitu, atau bikin gedung perkantoran, atau fasum atau fasosnya. Nah, lalu kemudian satu proyek itu butuh beberapa pengawas, mulai dari dinas masing-masing dengan inspektorat gitu. Jumlah dari PNS yang melakukan pengawasan itu, satu proyek itu bisa butuh misalnya 100 atau 120. Artinya sebentar, Mas Hifzil, sebetulnya proses pengawasan proyek-proyek infrastruktur itu ada sebetulnya ya. Sebetulnya ada. Tapi selama ini ketika itu terjadi banyak kebocoran, artinya pengawasannya kemungkinannya dua, lemah atau mereka ikut bermain. Saya menduga memang ketika ada kebocoran di infrastruktur di daerah itu tekanan politik pasti. Karena menjadi seorang kepala daerah itu bukan bangun tidur kemudian jadi kepala daerah. Gitu, tekanan politik seperti apa biasanya yang terindikasi? Misalnya pembiayaan politik. Jadi misalnya begini, infrastruktur yang 30 miliar itu pelaksanaannya dalam dokumen perencanaan 30 miliar, pelaksanaannya misalnya hanya sampai 21 miliar. Artinya 9 miliarnya? Diambilkan dari potongan besi banci tadi, diambilkan dari bata yang tidak sesuai spek tadi gitu. Jadi kan nggak kelihatan ini. Nah, ketika minta percepatan berarti kan kita butuh banyak sumber daya untuk melakukan pengawasan. Nah, pemerintah dalam hal ini harus juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Ini jangan hanya dibiarkan membangun saja, tapi kemudian tidak ada pengawasannya dalam pelaksanaannya. Jembatan itu jadi, tapi kemudian 3 bulan berikutnya runtuh. Di Kalimantan sempat kejadian itu kan? Betul sekali. Gedung itu jadi, tapi kemudian setengah tahun kemudian dia runtuh. Kan nanti diadakan pengadaan lagi yang seharusnya dana untuk tahun berjalan itu untuk pembangunan itu, untuk tahun berikutnya adalah untuk pembangunan sumber daya manusia. Tahun berikutnya jadi untuk dana lagi. Manusianya kan jadi goblok terus gitu loh, nggak jadi pintar-pintar karena pembangunan sumber daya manusianya nggak ada. Iya, banyak sekali pembangunan yang seperti itu. Selain jembatan di Kalimantan, sekolah-sekolah juga banyak sekali yang sekolah baru tapi terus kemudian banyak yang runtuh. Mas Hifzil, kalau kita bicara soal proyek infrastruktur dianggap sebagai salah satu sektor yang paling tertinggi kerawanannya untuk korupsi. Ini selain di perencanaan, di mana saja sebetulnya celah-celah itu biasanya? Dari perencanaan itu sebenarnya hampir 50% ya. Jadi kalau di perencanaan sudah 50%? Sudah 50%. Jadi meskipun sekarang kita punya namanya musrembang ya, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi sampai ke pusat, itu kadang-kala dokumen-dokumen perencanaan itu kadang juga tidak dipakai juga gitu loh. Kita mengindikasi bahwa banyak pemerintah daerah itu tidak mengacu kepada musrembangnya gitu. Maksudnya gimana? Ini kan ya kalau musrembang itu kan dari daerah terus sampai ke pusat, dari pusat nanti kan dia lakukan semacam evaluasi atau apapun, nanti pembangunan mana saja yang akan dikabulkan oleh pusat kan seperti itu, dananya terus dikirimkan kan? Betul. Jadi kadang misalnya kita minta tolong bangun jalan yang menghubungkan 2 distrik atau 2 desa ya di distrik di Papua gitu misalnya ya. Lalu kita minta 20 km gitu dari musrembangnya. Itu kan naik ini. Nanti dihitung lagi ini dana APBD-nya sampai enggak. Kalau enggak sampai ini bisa dilelangkan enggak? Dana bantuan dari pusatnya berapa? Misalnya 20 km tapi nanti yang ngerjain si ini ya gitu lah. Yang ngerjain si itu ya gitu. Dikerjakan tapi konflik of interest-nya kemudian kan ada, nepotismenya kemudian ada. Apalagi di tingkat daerah tingkat nepotismenya sangat tinggi ya.
siapa yang tahu 459 sekian lebih pemerintahan daerah yang kemudian melakukan pengawasan yang tidak bisa dipantau oleh media. Jadi setelah kalau kita berhasil mengamankan di perencanaan 50% kemudian itu bisa bebas dari korupsi. Iya. Nah, Mas Hifzil, ini kalau kita bicara soal proyek pembangunan atau infrastruktur, proyek pembangunan infrastruktur, ada istilah juga sampai karena tadi penunjukan gitu, akhirnya karena kan sebetulnya kontraktornya banyak di daerah itu kan, itu ada semacam penjatahan atau penggiliran. Oke, proyek yang ini kamu, proyek yang ini kamu, terus digilir seperti itu. Ada semacam arisan. Seperti waktu Nazarudin dulu ya arisan ya. Makanya ketika Presiden merencanakan percepatan pembangunan infrastruktur, saya berpikir dua hal. Hal pertama adalah ini bisa menyelamatkan kepentingan rakyat ini. Jadi misalnya tadi jembatan yang tidak bisa dihubungkan sekarang bisa dihubungkan. Rakyat sudah roda ekonominya berjalan. Itu bisa membantu masyarakat. Tapi side effect-nya, negatif efeknya adalah kalau kita bicara soal percepatan berarti kita ada yang namanya pengampunan gitu loh. Pengampunan apa maksudnya? Pengampunan adalah korupsi dikit-dikit nggak apa-apa lah. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa rencana pemerintah saat ini dengan percepatan pembangunan infrastruktur itu justru membuat infrastruktur menjadi sektor yang lebih rawan lagi dari sektor betul sekali. Yang akan sangat mudah dikorupsi. Atas nama kepentingan rakyat, kemudian boleh melakukan cheating gitu, tapi cheating kecil-kecilan gitu loh. Cheating kecil-kecilan misalnya kalau proyeknya 30 M di cheating 1 M. Jadi ini yang kemudian saya berpikir serius. Ini kalau boleh melakukan penipuan 1 M, tapi Anda bisa lihat tadi hampir 500 triliun gitu dalam 2016 itu sudah berapa jadinya gitu lah. Itu masih misalnya dikerjakan oleh satu penyedia jasa atau penyedia barang. Kalau dalam proyek infrastruktur itu ada 10 penyedia barang atau penyedia jasa, semuanya minta bagian gitu. Apa jadinya? Ya miniaturnya ada, tapi kemudian kita tidak bisa pastikan kekuatannya. Iya. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi seperti yang tadi diambil sedikit ada tekanan partai politik segala macam. Kasus Wisma Atlet misalnya yang melibatkan Duta Graha. Itu kan kalau menurut beberapa tulisan perusahaannya itu sebetulnya nggak banyak untung juga sebetulnya dengan uang yang dia terima. Karena kebanyakan uangnya itu harus mereka setorkan ke partai-partai politik. Betul. Jadi itu yang saya anggap sebagai tekanan politik itu. Gitu. Jadi kalau pembahasan APBD di daerah ya, sama juga konstruksinya dengan pembahasan APBN. Harus disetujui oleh legislatif di daerah. Nah, legislatif di daerah itu kalau mereka mau teken, mereka juga harus dapat untung. Nggak ada teken bolong aja. Gitu. Oh ya? There is no free lunch. There is no free lunch. Betul, tidak ada makan siang gratis, gitu ya. Nah, kalau misalnya beberapa putusan pengadilan yang soal korupsi pengadaan barang dan jasa ditemukan misalnya, makanya kan penegak hukum itu, khususnya kejaksaan itu menerapkan pasal 55 KUHP, itu perbarengan gitu ya. Pelakunya tidak hanya satu, pelakunya ada banyak. Di Wisma Atlet juga begitu, ada pelaku banyak di DPR. Nah, ketika kemudian tekanan politik menjadi sangat besar, yang dituju apa? Ya sudah, yang penting ada bangunan itu. Bungkusnya ada, gitu. Wujudnya ada gedung, wujudnya ada jembatan. Tapi kekuatannya kemudian kualitasnya kemudian bagaimana dipertanyakan itu. Makanya nanti ini yang kemudian saya takutkan, percepatan ini kalau tidak dibarengi dengan pengawasan internal khususnya. Kenapa saya garis bawahi khususnya? Karena pengawasan eksternal itu BPKP misalnya melakukan audit ketika proyek selesai. Penegak hukum, kejaksaan misalnya melakukan pemeriksaan, penyelidikan ketika kasus sudah kejadian. Kecuali ada yang lapor. Tapi dalam pengawasan infrastruktur itu juga susah, Mas. Coba bayangkan ya, kalau sudah bangun jembatan ini, kemudian ada yang lapor,
itu jembatannya dikorup itu, misalnya jembatannya dikorup, besinya cuma 0,8 yang harusnya 1 cm. Jaksa melakukan pengawasannya bagaimana? Masa itu mau dibongkar gitu, dibongkar lagi dilihat ini. Ini kan juga jadi masalah. Makanya yang paling penting sebenarnya adalah pengawasan internal, inspektorat di setiap pemerintahan daerah. Dan itu memang seharusnya dilakukan oleh mereka. Artinya sejak spek dan melihat secara real konkret bahan-bahan yang digunakan, seperti itu. Betul. Jadi ULP, unit layanan pengadaan maupun panitia pejabat pembuat komitmen khususnya maupun panitia pengadaan, sebenarnya dia bisa memprevensi agar tidak ada korupsi di pengadaan barang. Oke, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut, Mas Ifzil.